Em, saya serius memutuskan menjadi ilustrator buku anak itu atau children's picture book itu sejak 2012. Diawali dengan buku The Gift of the Ladybug. Waktu itu terbit di Amazon ya, penulisnya orang Amerika. Dan ternyata saat itu menjadi best seller of the day atau istilahnya mover and shaker di Amazon US, terjual 250.000 kopi dalam satu hari. Di situ saya memutuskan untuk terus serius menjadikan profesi ini sebagai profesi yang saya akan geluti gitu. Dan sampai sekarang yang dilakukan adalah tentu aja membuat buku ya, menulis, lalu terjun dalam kegiatan-kegiatan perbukuan anak di Indonesia khususnya, mementor kegiatan workshop buku atau kegiatan dengan kelompok-kelompok ilustrator buku anak. Sejauh itu mungkin itu aja. Dan tentu aja kegiatan yang tidak pernah luput itu belajar kan. Okay, good. Okay, nice. Good. Ya. Cuma tinggal warnanya, kamu kan bisa warnanya pakai tekstur. Ada kan nggak mau pakai tekstur. Kalau dibilang mendunia sih, saya tidak merasa begitu ya, Kang Erik. Hanya mungkin kalau terbit di luar Indonesia ya, betul. Sejauh ini itu tadi karya pertama saya yang saya seriusi itu memang mendapat anugerah bestseller of the day di Amazon US ya. Itu buku pertama internasional saya, juga buku pertama yang saya seriusi. Dari situ ada beberapa proyek lagi ya, antara lain di Beijing tuh melalui pitching buku di Beijing Book Fair itu difasilitasi oleh agensi dari Malaysia YGL, lalu dari agensi dari Beijing Illusalon, lalu buku yang saya buat dari proses itu adalah Shy Rabbit, satu seri buku yang saya tulis sendiri, saya buat karakternya sendiri dan tentu diilustrasi sendiri. Juga ada beberapa buku yang terbit di Malaysia tentu saja, dan terakhir itu ada 3 buku terakhir yang paling terakhir yang saya kerjakan itu untuk Singapura ya. Ada buku seri dari WordPress Publishing. Oke, ini. Waktu itu launching day-nya terjual 250.000 kopi. Ya, makanya dapat award bestseller of the day-nya itu, nama award-nya Mover and Shaker kalau di Amazon. Jadi di sini tuh yang terbaru ada label ininya award-nya gitu ya, penjualan. Nah, dari situ saya jadi merasa ya memang ini yang mesti saya lakukan gitu. Saya bisa melakukan ini dan memang kecintaan untuk ini ya, mengilustrasi, bercerita kepada anak-anak lewat gambar, lewat kata-kata yang tidak terlalu banyak yang picture bukan. Sehingga menjadi satu paket antara teks dengan ilustrasi dalam picture book itu. Buat saya sangat menantang dan menyenangkan untuk dikerjakan. Iya, dulu saya lulusnya tuh dari desain produk ITB. Karir di industri itu terhambat oleh krisis moneter
Jadi pernah masuk ke dalam proses masuk, dan begitu proses itu berjalan, perusahaannya tutup karena krisis moneter. Nah, dari situ saya banting setir mengajar di ITENAS. So while waiting for Nashika, you can enjoy your. So it's me first, okay? Because it's I'm not prepared right away. It is okay, Let's try it. just the work in progress. Mengajar memang saya suka. Sampai sekarang saya mentoring juga saya suka gitu ya. Kemudian saya keluar dari ITENAS karena ikut suami ke sekolah ke Australia 2 tahun, balik ke Bandung, meneruskan di ITENAS, dan akhirnya pergi ke Malaysia ini selama 11 tahun kemarin. Itu menjadikan 11 tahun di Malaysia itu ternyata membuat saya diam di rumah kan. Jadi ibu, jadi bibi, dalam artian mengerjakan jadi putri salju semua, Cinderella, dan ternyata kepala kita kan nggak bisa diam ya, walaupun tangan mencuci piring, kepala kita tidak dicuci piring gitu. Saya bilang tidak mungkin saya berakhir dengan mencuci piring dan mengepres setiap hari gitu. Harus ada yang saya bisa lakukan dengan tangan mencuci piring. Itu kepala saya berpikir terus dan melalui tangan ya, mengerjakan di sela-sela kesibukan itu, membuat buku, dan itu 11 tahun itu cukup juga ya di sana untuk menghasilkan beberapa buku yang juga terbitnya di beberapa negara akhirnya gitu. Mencuci sambil menggambar terus sampai sekarang sih masih. Sekarang saya masih cuci piring barusan juga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana seorang perempuan di rumah mencuci piring bisa mengatakan berprofesi secara penuh ya. Di bidang ini, kalau saya bidangnya ilustrasi buku anak, penulis dan ilustrator buku anak. Itu sebetulnya berat kalau tidak didukung oleh sekeluarga penuh ya. Dalam artian suami, anak, semua tahu betul bahwa ibunya itu bekerja di rumah gitu. Dan saya selalu bilang harus fair juga ya. Saya menghabiskan waktu saya untuk kalian di rumah. Tapi kalian juga harus paham bahwa saya juga bekerja di rumah untuk karir saya sendiri gitu. Dan mereka tanpa dukungan penuh dari mereka memang tidak akan terjadi gitu. Anak saya yang perempuan tadi yang menggambar itu, sejak dia bayi itu kan saya bawa ke Malaysia. Sejak dia lahir umur 1 minggu itu dia sudah duduk di pangkuan saya. Saya mengerjakan proyek awalan dulu di Indonesia. Ada bukunya tuh dari Imaji Group. Itu juga tanpa sengaja. Jadi karir awal, kalau boleh saya langsung cerita aja. Ini ada 5 buku. Ada 5 buku. Jadi ini sebetulnya buku pertama sebelum saya memutuskan jadi serius ya. Ini ditawari oleh teman, bukan ditawari, teman saya dari Imaji Group ini, Nick Mastarjono, dia editor, dan tahun 2008 itu belum ada medsos ya di saya. Saya belum ikutan Facebook. Juga di rumah saya di atas gunung di Bandung tuh belum ada internet, atau belum nyampe rumah saya tuh, karena berada di atas gunung gitu. Dia cari ilustrator, Pit, lo ada temen nggak ilustrator buku anak? Saya cuma tahu satu, Eugenia Gina. Saya telepon, nggak bisa, gue sibuk. Oke, saya call balik, nggak bisa, teman gue sibuk. Masa nggak ada lagi? Nah, saya lagi bed rest kan, anak saya yang ketiga ini. Bed rest, benar-benar nggak boleh bangun. Terus saya ambil kertas, buku, saya mulai menggambar. Nah, saya orang produk, bisa dilihat. Yang lebih menonjol di sini adalah keranjangnya kan. Yang lebih menonjol itu ininya ya, sementara orangnya sendiri kaku gitu kan. Tapi diterima waktu itu, dan yaudah kontak ilustratornya. Dia bilang, mana nomornya? Ya nomornya ini. Saya sendiri. Jadilah ini 5 buku gitu. Dan saya waktu itu tidak memutuskan untuk meneruskan gitu, walaupun ditawari lagi, karena tidak se-fun itu ternyata menurut saya gitu. Sampai akhirnya pindah ke Malaysia,
Dan saya mulai mencari di internet gitu. Apa sih sebenarnya ilustrator buku anak itu? Apa sih pekerjaannya? Bagaimana prosesnya gitu? Saya mengacu pada negara yang sudah maju ya, ilustrator yang sudah mapan. Saya cari, ternyata sangat menyenangkan kalau kita mengikuti track yang betul ya. Ketika ilustrator itu dihargai betul bukan sebagai tukang gambar, tapi sebagai narator visual gitu. Kita bercerita secara visual, tandem dengan penulis. Kalau penulis itu istilahnya teks narasi, kita narasi ilustrasi. Di situ saya betul-betul yang merasa oh ini dia sebetulnya track yang betul, dan saya tertarik gitu. Dan saya dari produk yang hanya menggambar 3 dimensi mulai mengambil watercolor kan, beli. Murah banget itu, pelikan dari Jerman ya untuk student kit gitu ya. Kertasnya pun kertas buku ini, kertasnya saya pakai kertas sangat murah yang nggak sampai 200 gram, sehingga kalau kena air tuh keriting gitu. Terus juga tidak acid free, jadi nggak lama kemudian di titik-titik kuning gitu. Setelah ini publish ya, lalu saya cari tahu gimana supaya bisa di scan nggak keriting. Cari tahu di internet, ternyata harus disapu belakangnya, dipres. Seperti itu awalnya gitu. Tapi ini buku hanya 2 minggu diilustrasi karena ini ceritanya panjang. Kenapa begitu? Jadi harusnya bukan saya yang ilustrasi gitu. Tapi saya terlanjur ngirim ini sama penulisnya. Dia menerbitkan sendiri, dia punya penerbitan sendiri yang khusus untuk buku ini saja. Proses dengan ilustrator yang pertama itu gagal. Dia kontak saya hanya untuk 2 minggu gitu. 2 minggu saja. Tapi ini berhasil karena itu tadi kan, seluruh rumah kompak untuk nolong. Anak saya yang laki kecil itu mengurus adiknya yang bayi itu selama suami saya ngantor. Kalau suami saya pulang, dia ngurus makan semua kita gitu. Saya tidak tidur karena Amerika dengan Malaysia itu bedanya 12 jam. Sehingga dia tidur di sana, saya di sini bangun, dia bangun, saya nggak tidur. 24 jam saya tidur dari mulai sebentar-sebentar sampai akhirnya hampir tidak tidur dalam 2 minggu itu. Dan begitu launching ternyata kabarnya sangat menggembirakan, mendapatkan itu tadi ya. Ya kurang lebih seperti itu awalnya di dunia masuk ke buku ini. Terus tanggal 20 harus ke Bandung. Oke. Anterin. Ya. Kids, tanggal 20 ke Bandung ya. Ikut. Oke? Oke. Kayak waktu itu lagi ya. Mama ada workshop, kamu bisa main. Oke. Terus sekolah. Main tapi bawa kerjaan sekolah. Ya, kalau ilustrasi memang dari awal diniatkan untuk buku anak. Jadi di produk itu ternyata ketika saya deal dengan posisi saya sebagai ibu gitu ya, itu kurang match kan. Ketika kita tinggal di luar negeri ya, misalnya ya di Malaysia, di Kuala Lumpur, saya tidak ada pembantu ya. Kalau saya mau lari keluar kerja, saya ternyata lebih berat untuk di rumah ya. Gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan di rumah? Tentu kalau saya tinggal sekarang di Tasik, mungkin saya bisa punya industri sendiri ya, yang produk gitu, karena kita punya banyak source orang, bahan baku. Tapi tinggal di negara orang belum tentu semudah itu ya kalau kita mau usaha sendiri gitu. Sehingga akhirnya saya hanya melakukan apa yang ternyata saya bisa gitu ya. Di produk lama yang tidak menggambar imut itu saya nggak bisa bikin imut kayak gini. Bandingin aja coba buku pertama saya sama yang belakang ya. Ini yang pertama ya, produk ya. Ini ketika saya sudah main imut gitu. Beda sekali kan? Iya kan? Tapi saya pikir saya tahu saya bisa gambar gitu aja kan. Saya tahu bisa gambar. Tinggal dikeluarin gitu. Jadi saya latihan, saya praktis gitu. Untuk gambar yang imut itu, iya membuat karakter, karena
Kadang-kadang kayak agent saya bilang make it as cute as possible kayak gitu, kayak oh this is so cute, I'm gonna chew it, kayak mau digigit-gigit terlalu cute. Jadi memang untuk buku anak mungkin request pertamanya itu ya, walaupun tentu aja ada buku-buku yang saya buat ini nggak imut gitu. Dan ini kalau bacanya nangis gitu ya, karena kita bercerita dengan ilustrasi, bukan sekedar main imut aja. Walaupun tentu buat anak-anak gitu ya, ini tsunami. Yang ini jadi menggambarkan kehancuran tsunami di awal ceritanya. Ini tuh ditulis oleh Mbak Yovita Siswati. Beliau penulis yang sudah warawiri di perbukuan Indonesia ya. Lalu ini sebenarnya ada di workshop kan, di workshop room to read dengan Kemendikbud Indonesia waktu itu. Saya kebetulan jadi fasilitator ilustrasi gitu. Dan ini salah satu cerita yang terberat karena ada level ya, level yang untuk anak kecil sama anak besar. Ini betul yang terberat ceritanya karena emosinya tinggi di sini. Lalu kita punya ilustrator yang memang sudah mumpuni untuk melakukan ini, tetapi dalam proses setelah workshop beliau sangat sibuk sehingga akhirnya harus dicari pengganti. Nah, karena waktu mepet penggantinya adalah saya gitu ya, diminta oleh Room to Read. Tapi karena saya sudah hafal betul ini cerita karena saya mengasisten si ilustrator ini sejak awal di workshop sampai 5 hari itu Kang di Bandung. Jadi saya sudah hafal bagaimana visual di kepala saya sudah ada sebetulnya sejak saya melihat anak ini ilustrator ini bekerja, karena membaca terus gitu. Lalu saya jadikan saja gitu dalam versi saya sendiri, tentu saja bukan sama dengan yang dia. Jadi ini tentang tsunami di Aceh ya. Ketika anak ini sedang main di pantai, jadi Mbak Yovita Siswati ini menuliskannya dalam chapter book, sehingga ini panjang ceritanya. Kalau picture booknya sedikit ya, ini chapter book gitu, sehingga teksnya banyak sekali. Jadi anak ini sedang main di pantai, tapi ada tsunami yang surut itu. Semua orang mengambil ikan kan, dan habis diterjang. Kecuali dia pun ikut diterjang oleh ombak ini, dan teman dia hilang. Ini representatif teman dia itu saya wakilkan dengan ember ini. Dalam cerita dari penulis tidak ada itu. Itu adalah bagaimana ilustrator bercerita, menaikkan lagi value cerita dari sebuah buku dengan kita ikut bercerita. Proses kita itu biasanya yang ideal ya kan. Kita baca, kita tidur dengan cerita itu. Sehingga di kepala saya sudah ada filmnya keluar. Filmnya keluar, kita tangkepkan. Kalau picture book itu beda dengan film adalah kita potong-potong bagian mana yang paling harus ditunjukkan gitu. Kalau film kan panjang ya. Bagaimana tunjukkan? Saya ambil bagian-bagian yang paling momentum ya. Seperti ini, dia balik ke rumahnya dan semua hancur. Lalu di sini dia menangis. Tapi dia menemukan ember si temannya itu, ada inisial nama dia. Dia bawa kemana-mana kan. Nah ini semua saya gambar dengan hitam putih kecuali anak ini. Sampai ini mencari kemana-mana kan. Sampai, tapi saya menangis kan. Jadi saya membaca cerita ini sambil menangis selalu gitu. Karena memang berat. Saya tidak bisa membaca yang ini tanpa saya tidak menangis. Jangan suruh saya nangis. Sudah 30 hari, ucap Itam kepada U. Dia menggoreskan 30 garis di batang U. Waktu yang lama, bisik Itam pelan. U, bantu aku menemukan ayah dan ibu. Katakan kepadaku jika kau melihat mereka atau Michal. Aku juga akan tetap mencari mereka. Dalam hatinya Itam berharap. Pulanglah ayah ibu. Aku berjanji akan menjadi anak yang baik. Aku tidak akan malas. Aku akan membantu ayah memperbaiki jala. Aku tidak akan lupa lagi mengangkat ikan asin yang dijemur ibu. Aku akan kerjakan semua PR-ku. Aku mohon ayah ibu, pulanglah. Ya. Berat. Ya. Dikerjain sama Kak Erik. Buat saya berat.
Yang ini. Iya. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah. Okay, sing it, then you do it. Uh, Bisa let me see your latest one. Latest every. Mungkin yang tadi saya bilang itu, saya tidur dengan ini. Saya tidur dengan, jadi saya print biasanya, lalu saya baca, saya bangun, saya tidur, dan kalau saya sedang kerja itu bukan kayak hari-hari saya ke kebun atau gimana kan, saya di kamar gitu. Saya bangun di situ, saya tidur di situ, saya ini saya kerjakan digital ya, pakai Procreate. Saya tidur dengan Procreate, saya bangun dengan Procreate. Anak-anak saya semua maklum gitu. Bahkan makan kadang-kadang dibawakan ke rumah gitu, ke kamar. Seperti itu. Jadi istilahnya memang kalau mengkristal ya itu prosesnya seperti itu. Dan ini ada di kepala saya gitu. Dan itu di kepala yang lewat tangan itu akan ada di iPad otomatis. Jadi ya kan semua habis sama tsunami itu. Sampai akhirnya dia menemukan ternyata dia bisa membuat kembali gasing untuk anak-anak yang di pengungsian itu. Karena gasing itu kesukaan dia dengan Mitchell yang hilang itu membuat gasing. Di sini mulai ada cahaya. Dari cempor ini representasinya ya. Ketika dia yang membuat dengan si bantuan paman dia yang suka menyanyikan lagu tentang tsunami itu. Lalu di sini kegembiraannya mulai keluar warna. Dia bawa ke tempat pengungsian itu kan. Lalu mulai rumput pun menjadi hijau kan. Matahari mulai terbit menjadi warna yang kuning gitu. Laut pun menjadi biru lagi. Tapi warna ini bukan warna normal. Warna ini bukan warna yang normal. Dan dia pun akhirnya mau melaut kembali ya. Warna ini tidak normal karena memang sudah ada sesuatu yang hilang di hati dia. Tapi dia berusaha kembali hidup normal. Begitu. Walaupun itu tidak dituliskan di teksnya, tapi itu adalah inti cerita yang saya tangkap gitu dan saya jadikan ilustrasi. Tahun sebelum COVID ini. Dari cerita rakyat. Jadi sama Yovita ini ini artinya pohon kelapa kalau di Aceh gitu. Dan ini ada lagu semua lagunya orang Aceh kalau mengingatkan tentang tsunami. Ini lagu kan. Jadi di belakang juga mereka nyanyi lagi lagunya. Gitu. Seperti itu. Jadi memang di workshop ini mengangkat semua konten lokal ya, cerita, budaya, folklore. Setiap satu kali workshop itu dihasilkan 20 buku dari room to read sama dengan penerbit Indonesia, penerbit lokal yang ikut bergabung dengan workshop itu. Jadi nanti mereka yang memantau per misalnya 4 atau 5 buku ya, diterbitkan oleh mereka, dibantu gitu terbitnya. Tapi workshopnya bersama kami gitu ya. Lalu yang ada juga yang terakhir ini dengan Kemendikbud ya, jadi yang membuat sponsor itu salah satunya Kemendikbud. Sudah kira-kira berapa cycle ya, 5 cycle. Jadi kali 20 buku, mungkin 1 tahun kadang ada 2 kali workshop. Saya nggak tahu pastinya, tapi sekitar di atas 200 kalau saya tidak salah ya, kalau saya tidak salah. Yang terbit seperti itu tadi buku-bukunya di belakang banyak. Gitu, semua buku-buku bagus kan. Bagus karena ilustratornya juga diberi waktu, diberi juga spirit yang sama. Ayo kita buat buku yang bagus, bukan buku sekedar memenuhi target saja gitu. Dan penulisnya juga menulis cerita-cerita yang syarat dengan konten lokal Indonesia. Alhamdulillah dalam 5 tahun terutama belakangan ini ya, kalau kita ikuti di Instagram itu mulai banyak ilustrator Indonesia yang untuk buku anak ya, yang kelasnya itu menembus
standar lama gitu, sebagai pemanis buku saja gitu. Jadi mereka benar-benar punya style art, mereka mengejar cara bercerita gitu, dan mereka juga bahkan banyak yang menang di lomba-lomba internasional, entah itu bukunya langsung atau ilustrasinya saja, at least udah jadi finalis gitu, atau iya beberapa juga menang seperti di Changmi itu anak-anak ITB mahasiswa bahkan masuk ke situ, sekitar 3 orang pemenangnya, itu ada beberapa orang gitu ya, jadi mereka termasuk. Juga di Nami Island ada yang masuk final, di Bratislava Indonesia juga masuk rombongan kemarin, termasuk saya juga masuk ke dalamnya. Lalu di Bologna kemarin baru tahun ini 4 atau 3 masuk final, dan 1 orang dipamerkan di sana gitu. Jadi sudah menggembirakan. Dan kalau melihat yang pertemuan di regional kita ya, Southeast Asia, kita termasuk selevel lah dengan Vietnam gitu ya, sudah menonjol, sudah bagus. Terus dia minta vektor. Kenapa harus pakai vektor? Ya, harusnya kalau sudah sampai printable kayak gitu kan udah cukup vektornya, kenapa diminta Ya yang itu harus? makanya aku bilang si penerbitnya Ya udah bilang aja itu DPI-nya kan sudah di proven to be printed, ya nggak akan ada masalah mestinya ya, technically nggak akan ada masalah. enggak sih. Ya jadi baru-baru ini ya sebenarnya, sebelum dan awal pandemik pernah ada sesi-sesi pembicaraan ya tentang mengganti buku fisik cetak kepada digital. Apakah akan mati? Ternyata jawabannya tidak kan. Itu bukan cuma di Indonesia ya. Kita ada event luar gitu. Enggak. Ngobrol di Indonesia juga enggak gitu. Jadi kalau di luar bahwa retailer berat gitu ya, tapi ternyata buku, terutama untuk buku anak-anak, itu masih butuh dipegang, digenggam, dicium kan. Butuh dipegang, dilihat. Dibanding misalnya kalau orang dewasa baca novel ya, pakai HP, ya kan? Bagaimana cara kita menikmati ilustrasi ini dengan digital, gitu kan? Ntar kita bisa melihat dari dekat, itu tadi bau buku itu ya udah khas gitu ya. Jadi kalau di picture book, konon belum ada kata bakal mati ya untuk print cetak itu. Sementara bagaimana ilustrator bekerja secara digital, sama prosesnya sih ya. Karena saya ngalamin dua-duanya, dari manual, scan, masuk jadi digital atau langsung digital. Itu nanti hasil akhirnya tetap di digital ya, cuman feeling membacanya akan beda itu. Pernah khawatir, kita semua pernah khawatir soal itu, dan sekarang sih kayaknya nggak khawatir, jalan terus. Dan proses yang sedang berjalan semasa pandemik ini juga, buku-buku yang dihasilkan juga di print kok, banyaknya di print. Selain digital, dan selalu 2 format sekarang, selalu digital dan print out. Dan kalau digital itu kebanyakan juga akhirnya menjadi satu solusi Kang untuk menyebar buku ke seluruh, kita ngomong Indonesia ya. Misalnya Room to Read Indonesia yang workshop yang sedang menggalakkan buku anak ini, mereka mencetak seperti ini. Dan ini setiap orang yang mempunyai atau mengurus perpustakaan di seluruh daerah Indonesia, termasuk dari Aceh sampai Papua, itu boleh request dan akan dikirim beberapa paket sekaligus gitu. Itu kan isinya ratusan ya. Terus kalau untuk menjangkau daerah yang memang susah untuk dikirim, tapi mereka punya wifi, mungkin gurunya punya HP gitu ya, itu ada juga sekarang website untuk melihat langsung tanpa download ya. Untuk mengirim ke daerah yang jauh di pedalaman Indonesia itu, kalau dari program Let's Read Asia itu terlalu mahal ongkos kirimnya, karena buku itu kan beratnya ton-ton ya, sehingga hanya dipilih format digital, sama diakses dengan guru pegang ini atau orang tua pegang ini, dia udah bisa akses
buku-buku yang diterbitkan oleh pembuat dari Indonesia dan negara lain yang terlibat dalam program itu. Gitu. Jadi bukan cuma buku Indonesia dan bahasanya banyak. Buku Indonesia terbit dalam bahasa lain terbit dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau buat saya memang sebagai pengamat dan pelaku ya, di Indonesia ini 5 tahun belakangan ini memang bahkan lebih dari 5 tahun lah. Sebenarnya jauhnya tuh besarnya 10 tahun, tapi kecilnya 5 tahun belakangan ini semakin fokus ya di perbukaan anak. Jadi semoga yang walaupun katanya kita literasinya rendah 73 bawah itu mungkin pelan-pelan akan tertolong ya kalau semua pihak juga instansi menolong, membantu, membuat buku, mengadakan mungkin saja membuka atau mengadakan entah secara langsung, entah workshop, entah bagaimana seperti itu. Kalau untuk picture book ya, justru untuk anak yang levelnya misalnya PAUD ya kalau kita ya, yang belum bisa membaca teks, justru dia akan membaca gambar. Sangat disayangkan kalau ada pihak misalnya orang tua ya atau pendidik yang masih jangan baca buku yang ada teksnya. Sebaik-baiknya teks banyak-banyaknya supaya bisa membaca gitu. Karena kalau pengalaman saya pribadi, anak-anak saya ini dari kecil tidak pernah dipaksa baca, mereka pada akhirnya akan minta untuk diajar membaca. Karena sia-sia saya pernah coba sekali 2 kali diajar baca, nggak masuk, nggak tertarik. Mereka membaca dari ilustrasi atau buku. Jadi udah karena memang di keluarga, memang saya udah biasakan seperti itu ya. Dan saya mencoba ya, misalnya ini kan, saya kan nggak ngerti bahasa Itali ya, ya kan? Saya menjadi anak PAUD yang hanya membaca ilustrasi gitu. Tapi saya suka karena terbaca di sini semua gitu. Atau bahasa ini yang dari ini bukunya terbitan dari luar, dari Eropa juga, tapi diterbitkan di Cina. Dan kebetulan saya dikasihnya sama orang dari sana gitu. Sehingga ini buku dari dari Eropa, tapi tulisannya Cina ya, Mandarin. Dan saya baca, ini jadi bacaan saya hari-hari gitu. Apa yang saya baca, ya gambarnya gitu. Walaupun sekarang mudah ya, kita tinggal cari teks translate-nya kalau emang kita mau tahu betul. Jadi justru yang permintaan dari kalangan misalnya orang tua pendidik yang minta, ini buku harus banyak teksnya supaya anak-anak bisa membaca. Kalau saya balik, ini buku tidak ada teksnya supaya anak-anak Anda bisa bercerita melalui apa yang dilihat di visual itu dan ditulis oleh dia. Setiap anak bisa membuat cerita dari versi mereka masing-masing dengan buku yang sama. Itu buat saya sangat menunjang ya, untuk selain bisa baca juga kreativitasnya ditingkatkan gitu. Dan jangan dihilangkan. Saya ingin anak-anak ini bisa membaca buku yang bagus, yang bisa menyertai perjalanan masa anak-anak mereka. Mereka ingat sampai mereka tua. Saya ada buku yang saya ingat gitu. Nah, saya ingin ketika mereka tua, mereka bisa bercerita, mengingat masa kecilnya itu dari buku-buku yang mereka baca gitu. Hal-hal yang menyenangkan ada di sana gitu. Sesimpel itu sih kan. Cuman proses menuju itu untuk Indonesia kita masih jauh lah berjalan. Belakangan ini di workshop-workshop yang dibantu oleh para penerbit idealis ini ya, cerita yang diangkat itu selalu konten lokal. Entah dari folklore, entah dari kebiasaan hari-hari, mungkin dari peristiwa tsunami ini kan. Gitu. Itu semua diangkat, ya cerita folklore itu kadang-kadang juga suka serem ya. Jadi suka ditwist belakangnya supaya menyenangkan untuk anak-anak. Jadi based on misalnya cerita ini tapi ditwist. Karena kalau kita cerita Timun Mas, itu udah bosen, udah banyak gitu. Tapi ternyata ada Timun Mas yang cerita akhirnya beda. Kayak kita tahu Cinderella, itu kan banyak versi-versinya gitu. Dan menantang kreativitas. Sehingga anak-anak juga tahu bahwa ternyata kalau bikin cerita nggak harus begitu terus loh. Bisa ditwist dengan apa yang dia punya, lingkungan yang dia punya, keinginan yang dia punya, jadi cerita baru gitu.
yang istilah kita tidak menghilangkan ya, tapi membuat versi yang menarik masing-masing orang gitu ya. Itu legal di perbukuan membuat seperti itu. Jadi mentwist cerita asli dari menjadi cerita masing-masing. Jadi nanti ceritanya bukan tentang Timun Mas, tapi based on cerita Timun Mas. Jadi kita nggak ngerusak cerita dia gitu, mengambil saja seperti Red Riding Hood. Itu versinya banyak sekali kan. Saya punya Red Riding Hood itu sekitar ada 6 buku atau ya sekitar 6 buku yang base-nya cerita dia tentang dimakan serigala itu kan. Jadi kan akhirnya ada yang serigalanya jadi baik, ada yang serigalanya justru yang jadi berteman dengan si Riding Hood itu. Cerita aslinya kan dibunuh ya dia. Nah itu dibikin versi yang banyak sekali sama para penulis. Karena dari mulut ke mulut ya itu sebetulnya. Profesi saya salah satu profesi yang tidak mengenal tempat sih sebenarnya. Kayak sekarang saya tinggal di selama menjalankan profesi ini, saya diawali tinggal di Kuala Lumpur ya, di Malaysia. Lalu 3 tahun yang lalu saya pindah balik ke Indonesia, tapi saya tidak kembali ke kota di mana saya tinggal, itu di Bandung. Saya pindah ke Tasikmalaya, di kota yang jauh lebih kecil dibanding Bandung ya. Dia 4 jam dari Bandung kalau kita berkendara atau naik kereta api. Dan masa pandemi sekarang kereta apinya juga sudah tidak ada ya, sudah mati. Pangandaran, sedih. Jadi apakah itu pengaruh untuk karir tinggal di kota yang di pedalaman seperti itu? Sejauh yang saya alami sama sekali tidak ada gangguan kalau kita memang bekerja secara digital ya. Karena yang saya lakukan sekarang juga beberapa proyek masih bekerja dengan kolaborasi dengan beberapa negara sekaligus ya, seperti workshop room to read folklore yang terakhir ini itu 11 negara gitu. Sementara saya tinggal di Tasikmalaya, apakah pengaruh? Tentu saja tidak gitu ya. Masalah adalah kalau saya harus menghadiri kegiatan misal di Jakarta ya, itu harus mengandalkan tentu kendaraan ya untuk pergi ke sana. Dan masa pandemik tidak ada alternatif kecuali lebih sedikit dibanding dulu gitu ya. Dulu saya naik Pangandaran kereta api 7 jam ke Jakarta atau 4 jam ke Bandung, itu saya bisa menikmati sepanjang perjalanan dengan bekerja, tidur bangun 7 jam selesai sampai sana oke gitu. Sekarang memang agak masalah, agak dan juga agak ngeri ya untuk naik umum. Sisa keluar dari itu semua baik aja dengan era digital dan internet sekarang. Yang terakhir sekarang ini kebetulan saya jadi termasuk salah satu mentor dari 3 orang mentor untuk 11 negara partisipan, totalnya 12 grup gitu ya semua. Dan dilakukan dengan Zoom meeting lah setiap kita meeting besar, presentasi atau mentoring kecil seperti tadi itu, atau juga kita harus diskusi sama mentor untuk membahas progres tiap minggu, itu dilakukan dengan Zoom saja. Saya sebagai salah satu orang yang ada di dalam ekosistem perbukuan, terutama perbukuan anak ya, di era globalisasi digital ini, saya rasa justru kolaborasi lah yang bisa mendorong kita untuk terus saling membantu ya. Entah itu sharing dalam bentuk seperti tadi mentoring workshop atau dalam lingkungan komunitas, saling menjaga, saling memberitahu, membantu gitu ya. Banyak sekali ada komunitas ilustrator buku anak juga di mana kita selalu bertanya kepada yang sudah melakukan, untuk yang newbie mungkin, atau share hal-hal baru atau kesempatan baru atau pekerjaan baru, itu dilakukan seperti itu gitu. Kita berkolaborasi dan membantu, atau dalam arti katanya adalah silih tulungan. Kita silih tulungan dalam komunitas itu, bisa dikatakan silih tulungan menjadi kata kunci ya, dan itu yang harus direvitalisasi dalam komunitas. Saya Evi Shelvia, saya ilustrator buku anak.
Semoga sharing saya ini menjadi semangat untuk kita terus saling tolong.